Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Batur yang terletak di Jalan Raya Kintamani, Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Ada beberapa rute jalan untuk menuju ke Pura Batur, namun saya melalui Jalan Payangan dan kini sudah sampai di Hutan Cemara yang sudah mendekati dari Pura Batur. Mengenai sejarah dari Pura Batur, untuk menemukan dan merekonstruksi sejarah Pura Batur, para peneliti terantuk pada kendala yaitu kurangnya data-data yang tertulis dan sumber-sumber yang tertulis yang diharapkan dapat memberikan petunjuk untuk menjawab pertanyaan kapan Pura Batur didirikan. Peninggalan-peninggalan fisik seperti prasasti, yaitu prasasti Sengkalan atau yang sejenis dengan itu, hampir tidak berhasil ditemukan karena seluruh komplek pura tua yang ada di kaldera yang berada di bawah telah hancur dan terbenam oleh lahar dari Gunung Batur. Beberapa sumber tradisional seperti Usana Bali, Babat Batur, dan yang lainnya hanya mampu memberikan gambaran tentang proses awal pendewaan tanpa mengaitkannya dengan saat pura dibangun secara fisik, dan sumber ini hanya memberikan gambaran tentang pendewaan yang disuratkan secara mitologis atau legendaris. Menurut Usana Bali, yang dipuja di Pura Batur adalah saktinya Dewa Gunung yang diwujudkan secara perdana sebagai Dewi Danu. Dalam sejarah budaya Nusantara, pemujaan Dewa Gunung sudah membudaya dalam abad ke-7. Hal-hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Punan, yaitu di Kamboja yang sekarang, dan kerajaan Selendra di Jawa Tengah. Kata Punan atau Syail berarti Dewa Gunung. Jika dilihat dari sudut pemujaan Dewa Gunung, maka pemujaan di Pura Batur sudah dilaksanakan dalam abad ke-7 dengan disebutkannya nama Kuturan dalam sumber itu, maka diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pengembangan pemujaan di Pura Batur yang dilakukan oleh Empu Kuturan. Di dalam sejarah kebudayaan Bali, Senopati Kuturan diperkirakan sudah berperan di Bali pada abad ke-10 dan telah terjadi berbagai atau peningkatan pemujaan di Pura Batur yang diprakarsai oleh Empu Kuturan. Usana Bali sebagai sumber ditulis sejaman dengan masa berperannya Dangyang Nirarte sebagai pendeta Hindu yang sedang aktif menyebarkan dan menguatkan akar-akar kebudayaan dan agama Hindu di seluruh Bali. Aktivitas ini dilaksanakan sebagai bantalan untuk menghadapi dampak proses Islamisasi yang melanda Nusantara pada pemerintahan Raja Dalem Waturenggong yang bersentana di Geger Kelungkung. Disebutkan Pura Batur sebagai salah satu pemujaan penting umat Hindu di Bali oleh sumber ini, memberi petunjuk bahwa perhatian Nirarte dan Bali. Dalam Babat Batur disebutkan bahwa penguasa Majapahit setelah berhasil menaklukkan Bali telah menempatkan penguasa di Desa Batur, dan dalam sumber ini disebutkan dalam ketut sebagai pelaksana penempatan pejabat itu. Penempatan ini berkaitan dengan penyucian beberapa tempat pemujaan seperti Gunung Agung, Pura Batur, Batu Karu, Sederi, dan yang lainnya. Melalui sumber ini dapat diperoleh petunjuk bahwa Pura Batur telah mendapatkan perhatian utama dari dalam ketut sebagai penguasa Bali yang berkedudukan di Gelgel, dan Bali dikuasai oleh Majapahit tahun 1343 Masehi. Setelah ekspedisi Gajah Mada berhasil menguasai pusat kerajaan Bedahulu. Dalam ketut sebagai Raja Bali ketiga dari dinasti Kresna Kepakisan, memerintah di Bali atas nama Raja Majapahit mulai berkuasa sekitar tahun 1380-an sampai tahun 1460. Beliau kemudian diganti oleh putranya yang bergelar Dalem Waturenggong. Jadi sumber ini telah memberikan petunjuk bahwa Pura Batur disungsung oleh penduduk Desa Batur dan sekitarnya telah memperoleh perhatian dari penguasa Bali yang baru.
Saat ini saya sudah berada di depan Pura Batur. Terlihat sebuah candi bentar dan pelinggih yang ada, dan saya akan mencoba mendekati untuk masuk ke bagian Istaning Mandala. Dan di sini terdapat pelang nama. Ini adalah Balai Kulkul yang ada di pura, dan ini adalah candi bentar, yang mana Pura Batur memiliki beberapa candi bentar sebagai pintu masuk, dan disiapkan juga candi bentar untuk pintu keluar. Dan di depannya terdapat patung-patung yang menghiasi dari candi bentar, yang merupakan bentuk-bentuk patung raksasa sebagai penjaga dari gerbang masuk menuju pura. Dan saat ini masih hujan gerimis, namun akan saya lanjutkan. Dan jika hujan deras tentunya tidak bisa mengambil gambar. Semoga tidak turun hujan yang lebat. Di dalam terlihat sebuah puri agung yang sangat megah. Dan saat ini saya sudah mulai menaiki tangga untuk menuju ke bagian Istaning Mandala dari Pura Batur. Dan kebetulan di sini adalah memang tempat yang berisi tulisan ngeranjing. Artinya dari sinilah pemedek diharapkan untuk memasuki areal pura, yaitu di bagian Istaning Mandala. Dan ini adalah suasana di Jabayan Pura, yang saat ini ada beberapa mobil terparkir menandakan ada yang nangkil ke pura. Di depan candi bentar terdapat aling-aling, dan di aling-aling tersebut terdapat patung Dewa Ganapati atau Dewa Ganesha. Dan di aling-aling ini akan ada jalan menuju arah ke kanan dan ke kiri, dan saya mencoba untuk melihat keadaan di sebelah kanan aling-aling. Di sini terlihat sebuah Balai Kulkul yang merupakan pelengkap dari pura, dan terlihat puri agung yang sangat megah, yang mana di Pura Batur terdapat beberapa pintu yang terdiri dari candi bentar dan puri agung. Dan puri agung ini adalah merupakan pintu yang hanya digunakan jika ada upacara besar ataupun ada upacara lainnya, yang mana puri agung dipakai untuk pintu sebagai tempat masuk keluarnya Pratimo ataupun pelaksanaan upacara. Dan di Balai Kulkul ini untuk naik terdapat tangga yang dihiasi dengan patung naga. Namun bisa dikatakan Pura Batur yang ada sekarang adalah merupakan Pura Batur yang lebih baru jika dibandingkan dengan Pura Batur yang pada awalnya terletak di Desa Batur, yang berlokasi di lembah kaldera Gunung Batur menghadap ke Danau Batur. Kebenaran lokasi ini selain dimuat oleh sumber-sumber tradisional seperti tersebut di atas, juga dimuat dalam sumber-sumber barat, terutama sumber Belanda. Para peneliti barat, baik para ahli gunung berapi maupun peminat-peminat kebudayaan, banyak yang menyuratkan pengalaman mereka dalam karya tulis yang diterbitkan sebagai artikel dalam majalah atau buku tersendiri. Mereka banyak bercerita dan mengabadikan Gunung Batur sebagai gunung berapi, tentang Pura Batur yang terancam lahar, tentang desa-desa lembah penghuni dari kaldera Gunung Batur, dan tentang Danau Batur yang luas. Terlihat sebuah puri agung yang sangat megah. Memang Pura Batur memiliki kemegahan dalam karya arsitektur, di mana banyak sekali candi bentar dan puri agung yang menjulang tinggi. Beberapa dari sumber itu yang saya sebutkan tadi banyak yang mengabadikan Pura Batur pada tahun 1969-an, sebelum Pura Batur itu benar-benar telah ditelan oleh lahar. Ada pula sumber yang menguraikan bagaimana pura itu dalam tahun 1990-an setelah benar-benar melalah pintu gerbang utama, sebagian besar lokasi dan bangunan pura. Semua sumber itu memberi petunjuk bahwa sampai dengan tahun 1919 Pura Batur masih dipuja dan dikunjungi di tempat aslinya di Desa Batur di Lembah Kaldera.
Saat ini saya sudah berada di depan Candi Bentar dan akan memasuki ke bagian Madyaning Mandala dari Pura Batur. Dan ini adalah bagian Nistaning Mandala jika dilihat dari tangga yang terdapat di Candi Bentar. Yang mana Candi Bentar yang saya maksud menghubungkan antara Nistaning Mandala dengan Madyaning Mandala dari Pura Batur. Om Swastiastu. Dan saat ini saya sudah berada di bagian Madyaning Mandala. Terlihat di sini Candi Bentar dan Kuri Agung yang sangat besar jika dilihat dari dalam, yang begitu megahnya menjulang tinggi. Dan saat ini awan tebal masih berada di langit yang mana kemungkinan akan turun hujan. Dan di sini terdapat sebuah patung, kalau tidak salah adalah patung sapi yang melambangkan Nandini. Di sini juga terdapat beberapa batu yang diwasrop oleng dan beberapa patung lainnya seperti patung raksasa yang semuanya berada di sebuah pohon yang terdapat di bagian Madyaning Mandala dari Pura Batur. Ini berada di tengah-tengah daripada Madyaning Mandala dan di kejauhan terlihat sebuah Candi Bentar dan Kuri Agung dan sebuah Pelinggih Meru, yang mana Kuri Agung dan Candi Bentar akan menghubungkan antara Madyaning Mandala Pura dengan Utamaning Mandala. Dan kembali saya melihat ke arah Kuri Agung dan Candi Bentar yang begitu megah seperti tak jemu-jemu untuk memandangnya. Dan ini adalah pohon yang tadi. Dan di sini terdapat bangunan-bangunan yang cukup panjang yang merupakan tempat bagi pemeda untuk beristirahat ataupun untuk pelengkap dari segala bentuk upacara karya yatnya yang ada di Pura Batur. Dan ini adalah sebuah pelinggih yang terdapat di depan dari pura yang berada di bagian Madyaning Mandala. Namun bangunan atau Pelinggih Meru ini tidak berisi tulisan sehingga saya tidak mengetahui bangunan Meru ini sebagai istana dari siapa. Dan saya akan memasuki bagian Utamaning Mandala dari pura melalui salah satu Candi Bentar yang ada di sini. Terlihat Kuri Agung yang ada di bagian Madyaning Mandala ini juga dihiasi dengan patung naga yang berada di bagian sisi kiri dan kanan tangga naik menuju Kuri Agung. Dan di sini terdapat Candi Bentar sebagai tempat masuk ke area Utamaning Mandala. Om Swastiastu. Dan saat ini saya sudah berada di bagian Utamaning Mandala dari Pura Batur. Terlihat ada beberapa orang yang sedang melakukan persembahyangan. Dan ini adalah keadaan di bagian Madyaning Mandala jika dilihat dari tangga yang berada di Candi Bentar untuk memasuki Utamaning Mandala. Begitu memasuki Utamaning Mandala terdapat sebuah bangunan dan di sini biasanya masyarakat atau umat melakukan yatnya punya. Dan di sini juga terdapat sebuah bangunan konco yang merupakan tempat pemujaan dari agama Buddha. Namun perlu saya tekankan, jika terdapat bangunan konco bukanlah merupakan wujud dari Siwa Buddha. Karena dalam pengertian Siwa Buddha yang sudah ditulis dalam Lontar Purwagamo Sasana dengan jelas menyatakan dan tidak seperti yang kita pikirkan, karena Siwa Buddha adalah penyatuan Siwa Buddha yang bukan merupakan atau tidak bisa disamakan dengan Hindu dan Buddha. Namun hal ini tentunya adalah hal yang sangat positif di mana kita sebagai umat Hindu bisa melakukan toleransi beragama, akulturasi budaya yang akan menciptakan sebuah kerukunan. Namun tetap harus didasarkan atas filosofi dan sastra-sastra kuno sehingga kita tidak salah dalam membicarakan atau menilai sesuatu apalagi yang bersangkutan dengan ajaran Siwa Buddha yang merupakan ajaran tinggi di dalam ajaran umat Hindu yang ada di Bali.
Dan di sini juga terdapat beberapa bangunan pelengkap, dan terlihat di depan ada pelinggih-pelinggih berupa pelinggih yang bertumpang yang disebut dengan meru. Pelinggih-pelinggih tersebut semua berada di bagian belakang dari pura, yang mana untuk memasuki kawasan itu dibatasi dengan tembok dan ada pintu, sehingga artinya tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalam kawasan tersebut. Dan pemuda hanya diizinkan untuk melakukan kegiatan persembahyangan atau persembahan di areal ini. Dan saat ini juga masih mendung dan sepertinya gerimis sudah mulai turun, namun tidak mengurangi kemegahan dari bangunan-bangunan yang ada di kawasan Pura Batur. Dan saya akan lanjutkan untuk melihat apa saja yang ada di dalam areal pura, karena sering ketika pemuda nangkil ke Pura Batur karena ramai dan tentunya dikejar waktu, sehingga tidak bisa memperhatikan atau melihat dengan seksama bangunan-bangunan yang merupakan tempat suci yang berada di kawasan Pura Batur. Dan ini adalah bangunan meru dengan tumpang yang berbeda-beda yang menunjukkan perbedaan stana atau tingkatan dari kedewasaan. Dan ini dibatasi tembok, dan terlihat tembok yang ada di sini, dan terdapat sebuah candi bentar namun pintu dalam keadaan tertutup. Artinya ini merupakan kawasan suci yang hanya dimasuki atau diperkenankan masuk untuk orang-orang tertentu saja. Namun di sini juga tidak ditulis atau tidak diberikan tulisan, sehingga saya tidak bisa membaca mengenai bangunan dan beliau-beliau yang disentanakan di dalam meru ini. Dan di halaman dari bagian belakang pura juga dihiasi dengan taman-taman sebagai penunjang dan pelengkap dari keindahan bangunan-bangunan suci yang berada di pura. Dan ini adalah salah satu dari meru yang ada di sini, dan juga terdapat beberapa pelinggih seperti tugu. Dan ini adalah pintu yang terkunci yang jika masuk sana melalui sebuah candi bentar. Dan beginilah keindahan daripada Pura Batur yang membuat perasaan menjadi tenang, nyaman, dan damai. Dan ini terlihat lagi konco ketika saya melihat sedikit dari kejauhan, dan terlihat meru-meru tadi yang sudah saya dekati, dan itu adalah pelinggih utama yang seperti bangunan yang ada di pura. Dan ini juga meru-meru yang ada di bagian kanan dari pura, yang mana nanti akan saya kunjungi sehingga akan bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana keadaan pura dan seberapa banyak Pura Batur memiliki pelinggih-pelinggih yang merupakan pelinggih-pelinggih penyawangan ataupun pelinggih utama sebagai tempat pemujaan Ida Dewi Danu. Karena di sini banyak sekali dibuatkan pelinggih-pelinggih pengasti yang mana merupakan pelinggih untuk memuja dewa-dewa yang berada di tempat-tempat suci lainnya yang disatukan ke dalam satu areal, yaitu di Pura Batur. Dan ini adalah merupakan bagian kanan dari pura. Di sini juga terdapat banyak pelinggih, baik pelinggih yang berupa tugu, pelinggih yang berupa bangunan bertumpang satu, ataupun pelinggih-pelinggih yang bertumpang banyak. Dan kebetulan saat ini ada upacara yang sedang dilaksanakan. Dan inilah pelinggih-pelinggih yang ada di bagian kanan dari pura utama. Dan saat ini hujan sudah mulai turun, sudah membuat basah baju. Namun saya akan lanjutkan untuk mengambil gambar agar bisa menyelesaikan untuk memvideokan pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Dan setelah ini saya akan lanjutkan menuju ke Pura Ulun Danu Batur yang berada di bawah, yang nantinya tentu akan ada penjelasan tersendiri mengenai pura tersebut hingga pura yang ada di bawah
di kaldera Batur dipindahkan ke atas dan menjadi pura Batur yang terlihat seperti sekarang. Seorang ahli bumi berkebangsaan Swiss bernama H. Sullinger pada tahun 1857 telah mengadakan penelitian terhadap Gunung Batur dan desa-desa sekitarnya yang terletak di lembah kaldera. Pada saat kunjungan Sullinger ke Pura Batur, pura sedang ditutup dan tidak boleh dikunjungi karena sedang ada cuntake manakan salah. Maksudnya adalah di salah satu desa yang menyungsung Pura Batur telah lahir bayi kembar laki-laki dan perempuan yang disebut dengan buncing yang dianggap mencemari kesucian desa dan pura. Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya prakarsa untuk memindahkan Pura Batur dari lembah lahar desa tempatnya yang terdahulu dapat diterka dengan agak jelas, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap karisma dan kekeramatan Pura Batur merupakan pendorong pertama untuk menyelamatkan pura besar dan keramat di lahar hitam, dan untuk mencegah ancaman kerusakan oleh bencana aliran lahar Gunung Batur, maka lokasi pura harus dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dan aman dengan tetap mengacu lokasinya yang pertama. Maksudnya bahwa pemindahan tempat selalu mengharapkan agar karisma dan ulung pura terbawa ke tempatnya yang baru. Raja dan rakyat kerajaan Bangli, khususnya penduduk desa-desa sekitarnya seperti Batur, Sukowarno, Kintamani, Kedisan, Songan, dan yang lainnya bertanggung jawab atas pemindahan pura itu. Tampaknya pemerintah Belanda yang telah berkuasa penuh di Bali sejak runtuhnya Kerajaan Kelungkung tahun 1908 ikut mendukung gagasan pemindahan pura di desa tempatnya yang sekarang. Kebijakan pemerintah Belanda di Bali untuk mendukung dan melindungi kebudayaan dan agama Hindu yang ada di Bali, terutama didukung oleh kelompok orientalis pendukung Bali Srejing. Kelompok ini meminta agar pemerintah Belanda melindungi dan membina kebudayaan dan agama Hindu yang ada di Bali dari ancaman proses akulturasi budaya dan agama lain. Menurut ingatan beberapa tokoh tua setempat, diperkirakan proses pemindahan Pura Batur ke tempatnya yang sekarang pertama kali dilaksanakan dalam tahun 1926. Apabila berita di atas benar, berarti Pura Batur yang dibangun sekarang umurnya tidaklah terlalu tua. Setelah hujan agak reda, saat ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pura Batur yang berada di kaldera Batur, yaitu di pinggir Danau Batur. Demikianlah, terima kasih banyak, dan jika ada salah saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.